Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sekolah. Walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi Ibu harap tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk belajar. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Enggar di mata pembelajaran PPKN. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak-anak. Kita memasuki di pembelajaran masih di tema 3, subtema 3 dan 4. Materi kita hari ini adalah keberagaman peran di sekolah dan sikap bersatu dalam keberagaman. Adapun KD-nya 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu mengetahui perbedaan peran seseorang di sekolah. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tugas atau kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, bersosialisasi antar warga sekolah. Kedudukan sekolah saat ini sangatlah penting demi memajukan bangsa Indonesia. Kemajuan suatu sekolah merupakan jerih payah atau hasil perjuangan seluruh warga sekolah. Dalam membantu kegiatan belajar mengajar, serta mempromosikan sekolah supaya dikenal oleh banyak orang. Adapun di sini warga sekolah yaitu yang pertama ketua yayasan atau pengurus yayasan atau direktur sekolah. Yang kedua ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada siswa dan siswi, ada karyawan dan staf tata usaha, petugas kebersihan, penjaga sekolah, wali murid, serta dokter sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda demi kemajuan sekolah. Di sini yang pertama ada ketua atau pengurus yayasan atau direktur. Ya, berperan sebagai pendiri sekolah. Nah, kok swasta, Bu? Setiap ketua yayasan atau pengurus yayasan biasanya memang untuk khusus sekolah swasta saja, ya. Dan dari pengurus yayasan atau ketua yayasan ini memiliki tugas yaitu memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga sekolah, mengelola sekolah, memberikan perlindungan untuk warga sekolah, membuat keputusan terkait anggaran sekolah. Yang kedua, di sini ada menetapkan kebijakan. Yang kedua, ada kepala sekolah, yaitu berperan sebagai pemimpin sekolah, memiliki tugas menyusun program kerja dan anggaran sekolah, mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah, melakukan supervisi atau penilaian kinerja guru dan karyawan, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah, serta menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, di sini ada wakil kepala sekolah yang berperan sebagai wakil pemimpin sekolah. Bertugas yaitu menyusun program pembinaan atau OSIS, menyusun program kegiatan eskul, mengatur pertemuan dengan wali murid, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Yang keempat di sini ada guru, yaitu berperan sebagai orang tua di sekolah dan tenaga pendidik di sekolah, yaitu memiliki tugas memberikan ilmu kepada siswa di sekolah, memberikan bimbingan pengarahan kepada siswa di sekolah,
memberikan penilaian dan evaluasi untuk siswa, membuat administrasi keguruan, serta menjalin hubungan baik dengan wali murid. Yang kelima di sini ada siswa dan siswi, yaitu berperan sebagai peserta didik. Memiliki tugas yaitu belajar dengan rajin dan melaksanakan tugas, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah, menghormati dan mematuhi perintah guru dalam hal kebaikan, serta menghormati warga sekolah lainnya. Yang keenam di sini ada karyawan dan staf tata usaha atau TU biasanya. Nah, berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan. Memiliki tugas yaitu melayani pembayaran SPP siswa, membantu melaksanakan administrasi sekolah, administrasi guru, dan administrasi murid. Selanjutnya, yang nomor 7 di sini ada wali murid. Biasanya wali murid itu bisa disebut orang tua dari murid ya. Nah, berperan sebagai apa? Yaitu biasanya perannya sebagai komite sekolah atau koordinator kelas. Nah, memiliki tugas yaitu membentuk paguyuban atau komite atau koordinator kelas. Bisa menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Serta mendukung dan membantu guru dalam hal penguatan karakter anak. Yang kedelapan di sini ada petugas kebersihan, berperan sebagai tim kebersihan, yaitu memiliki tugas menjaga dan merawat kebersihan sekolah, misalnya membersihkan ruang kelas, ruang guru, lapangan, masjid, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 9 adalah penjaga sekolah yang berperan sebagai tim keamanan. Memiliki tugas yaitu menjaga keamanan sekolah, menjaga barang atau fasilitas sekolah dari gangguan pencuri. Di nomor 10 yang terakhir ada dokter sekolah. Berperan sebagai tim kesehatan dan memiliki tugas yaitu mengecek kesehatan siswa serta warga sekolah lainnya secara berkala. Misalnya, melakukan pengecekan setiap 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Yang terakhir, merawat warga sekolah yang tiba-tiba sakit di sekolah. Biasanya ada anak-anak nih yang pingsan, atau sakit kepala, atau sakit perut. Nah, langsung dibawa ke UKS. Dan di UKS pasti ada tim kesehatannya. Sebagai seorang siswa, kita memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Tugas yang diberikan guru itu bisa jadi berkelompok atau individu. Kalau tugas yang diberikan secara berkelompok, itu harus dikerjakan secara berdiskusi loh. Dalam sebuah diskusi kelompok, setiap anggota kelompok diskusi harus memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Bagaimana ya peran dan tugasnya? Nah, peran dan tugas anggota kelompok. Di sini ada yang namanya pemimpin diskusi atau ketua kelompok. Nah, ada yang tugasnya mencatat hasil diskusi, biasanya dinamakan sekretarisnya. Sekretaris di setiap kelompok tersebut. Nah, di sini ada juga wakil ketua kelompok. Nah, di bawahnya pemimpin diskusi atau di bawahnya ketua kelompok ini. Yang keempat di sini ada yang bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi. Biasanya butuh 1 anak atau 2 anak aja untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Contohnya seperti itu. Yang terakhir, ada yang bertugas untuk menjawab pertanyaan siswa lain saat melakukan presentasi. Nah, sudah masuk di kesimpulan yang pertama atau di subtema 3. Warga sekolah yang baik, kita perlu menjalankan tugas kita sesuai dengan peran kita di sekolah. Demi kemajuan sekolah serta kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Berikut adalah tujuan pembelajaran di subtema 4. Siswa mampu memahami kegiatan bersatu di lingkungan rumah dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu memahami kegiatan bersatu di lingkungan sekolah dengan tepat. Kita masuk di materi. Ibu mau bertanya ya anak-anak ya. Pernahkah kalian itu merasakan jika pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama atau berkelompok itu akan lebih terasa ringan, lebih mudah, dan lebih cepat selesai? Pernahkah merasakan seperti itu? Pernah ya. Karena apa? Ya karena pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan, ya karena adanya sikap bersatu antara seluruh anggota kelompok. Sikap bersatu. Sikap bersatu itu apa ya, Bu? Baiklah, akan Ibu jelaskan dengan sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpul atau bergabungnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan. Contohnya agama, ras, suku, warna kulit, adat kebiasaan, adat istiadat demi mencapai tujuan tertentu. Sikap bersatu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seluruh anak bangsa yang tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti itu. Nah, sikap bersatu dapat terwujud apabila kita menerapkan perilaku sebagai berikut. Nah, di sini ada toleransi beragama, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan agama, tidak saling mencela. Nah, yang kedua, menghargai dan menghormati perbedaan suku, warna kulit, adat istiadat, serta kebiasaan seseorang. Ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menghargai pendapat dan hasil pekerjaan orang lain. Yang kelima, bekerja sama, tolong menolong, gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan yang rumit. Manfaat sikap bersatu. Yang pertama, terciptanya kerukunan. Yang kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, meningkatkan rasa kebersamaan. Yang kelima, membiasakan kegiatan tolong-menolong, kerjasama, dan gotong royong. Yang keenam, terciptanya sikap saling toleransi. Toleransi. Apa ya artinya? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama. Sikap bersatu dapat kita laksanakan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, di lingkungan rumah. Saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah, beribadah secara berjamaah, saling membantu anggota keluarga yang mengalami kesulitan, serta tidak boleh bertengkar dengan saudara. Yang kedua, di sini ada lingkungan sekolah. Sikap saling menghargai dan menghormati guru dan teman, tidak memilih-milih teman, melaksanakan piket kelas, tidak berkelahi dengan teman, serta membantu teman dan guru jika mengalami kesulitan. Yang terakhir di sini di lingkungan masyarakat, yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti, menghargai pendapat orang lain ketika melakukan musyawarah, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, bersatu dalam memilih kepala daerah yang baik. Yang terakhir yaitu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan. Nah, masuk di kesimpulan subtema 4. Yaitu, dengan adanya sikap bersatu akan membuat segalanya semakin terasa mudah. Sikap bersatu merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi,
Persatuan Indonesia dan memiliki lambang pohon beringin. Nah, anak-anak, kita sudah berakhir pembelajarannya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Dan jangan lupa akan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Semangat belajar anak-anak. Jangan lupa mengerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.